好，大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada sarapan？大家这个星期过得怎么样？Apa kabarnya minggu ini teman-teman semua？我希望大家一切都很顺利啊，然后一家人健健康康ya. Jadi semoga teman-teman semuanya lancar dan satu keluarga semuanya sehat-sehat semua ya. Oke, 都吃了是吧？ada beberapa teman-teman yang sudah chat di chatting room ya. 吃面包呀，伊布丽丽呀，好的好的，都过得很好，好的，听到大家过得很好，我也非常非常的高兴。Saya dengar teman-teman kabarnya baik ya, juga ikut senang. 好，吉丽娜呀，吃星贡，好的，好的，我们看一下上星期呢是到哪了？minggu lalu sampai mana ya? Oke, 我们看一下。上星期ya, saya share dulu bahannya.我们看一下啊，上星期是到哪了？同学们还记得吗？Teman-teman masih ingat minggu lalu kita sampai di bahan yang mana? Oke, sebentar. Kayaknya sampai kosakata ya, 对吗？benar nggak? Sampai kosakata. 等一下，等一下。OK，sampai kosakata benar ya。好，生词第17课，第17页，grammarnya nomor 3。OK，等一下，我看一下，bentar。halaman 17 ya，第17页。第17页，然后 grammar nomor 3。哦，OK OK，错了是吧？OK，好的，没关系。第17页24，nomor 24 ya。OK，sampai kosakata nomor 24。好的，一开始我们来看一下begitu mulai, oke, mungkin saya review sedikit arti kosakata yang sebelumnya untuk mengingatkan teman-teman semua. Saya undang yang mau jadi partisipan, boleh kita tanya jawab sedikit pemanasan sebelum kita mulai kelas. Ada yang bersedia jadi volunteer? Saya akan tanya jawab kosakata yang memang kita sudah bahas ya, untuk mengingatkan kembali, kemudian kita akan lanjut ke kosakata berikutnya. 好，bagi yang mau coba-coba latihan silakan ya. Oke, sambil saya ngobrol-ngobrol dulu. Ada? Oh, 没有举手的. Oke, belum ada yang tunjuk tangan ya. Oke, nggak apa-apa, bisa sambil lihat bahan ya teman-teman ya. Pemanasan sedikit sebelum kita mulai, jadi olahraga sedikit otaknya biar kita bisa masuk ke kosakata berikutnya. Sepertinya sudah ada yang mau jadi volunteer. Oke, Ibu Cecilia, itu emang. Ibu Cecilia. Oke, saya unmute ya. 早上好。老师。早上好. Ibu, kita akan tanya jawab dari kosakata yang memang sudah kita bahas. Ibu boleh lihat dari nomor 1 sampai nomor 23. 1到23. Oke, kita mulai ya Ibu ya.
bahasa Mandarinnya kerugian. Apa itu kerugian, Ibu? 损 Mm-mm. 损失损失，对，损失很好，损失。再来是 seharusnya 应该应该 应 sorry, ing satu ya, kai juga satu. 应该应该对对，很好，应该。再来一个satu lagi ya Ibu ya. Level atau tingkatan. 正正 Ah, 成这 cuman adanya ya, 层次。成这 Nah, 层次. Oke, Ibu kalau misalnya ini untuk nada sama pronunciation nggak apa-apa, nanti bisa apa namanya, Ibu review lagi dari rekaman. Nanti lama-lama pasti bisa ya. Ini baru join ya Ibu ya, saya lihat namanya baru. 好，Oke, nggak apa-apa ya. Jadi nanti boleh review dari rekaman. Lama-lama pasti bagus. 谢谢您, Ibu Cecilia. 再见.谢谢谢谢。不客气, 不客气. Kita lanjut berikutnya. Kan Oke, Ibu Rita, saya unmute ya. Oke, sambil teman-teman yang nggak tunjuk tangan boleh review ya arti kosakata. Oke, 早上好，老师。好, saya bahasa Indonesia ya Ibu ya. Dibagi menjadi 分为很好，分为 asuransi kesehatan, 医疗险、 医疗险. Mungkin Ibu punya sinyal agak ngadet ya, nggak apa-apa. 有些故障 suaranya agak putus-putus. 医疗险. Oke, terus lanjut. Mengatur atau membuat rencana jangka panjang. 策划、策划很好. Ibu, 医疗险 boleh bantu saya jelasin I dari apa, liao dari apa, xiannya dari apa? Boleh? itu dari rumah sakit ya, Iyuan. iseng, Iseng, dokter, oke. iya, Iyuan, rumah sakit. 很好. Liao呢? liau. Nggak apa-apa, boleh lihat catatan ya. Saya ingatnya siannya itu resiko. Xiannya bahaya, resiko ya. Pausian de xian, asuransi. Oke. Kalau Liao. liau, Ingat, boleh dibantu di chat juga ya, bantu temannya ya. Zhiliao, zhiliao itu mengobati ya. Ini kosakata mungkin kita baru belajar. liau mengobati. Zhiliao, tuh, sambil review ya. Jadi teman-teman kayaknya catatannya banyak gitu ya. Kita sambil review nggak apa-apa. Zhiliao, liao, liao itu artinya mengobati ya, pengobatan. Hao, xixienin Ibu Rita, nggak apa-apa ya. Kita sambil mengingat kembali. Xixienin, 再见. Saya lanjut. 谢谢老师，再 Bukan. 见。 Zaijian. Berikutnya. Oke, sebentar. Ibu Eliana, saya unmute ya Ibu. Oke, 早上好，老师。早上好. Oke, kita mulai tanya jawab ya Ibu ya. Mengakibatkan. Mengakibatkan. 造成, 很好. Kita lanjut. Asuransi santunan kritis. 重疾险。好，重疾险. Nadanya juga bagus. Saya lanjut kecelakaan. Kecelakaan di nomor 15. 事故。事故. 事故。
事故. Kalau saya balik 故事 jadi artinya cerita, cerita. 很好. cerita. Ya, 谢谢您 Ibu Eliana. 很好. 再见. Bagus ya. Masih hafal. 好，再见. Saya lanjut berikutnya. Ibu Rina. 早上好，老师。早上好. Oke, kita lanjut ya. Berkebalikan. Berkebalikan. Apa ya? Kebalik nuang teh terus. Oh, tahu. Tahu. Ya, oke ya. Penasaran. 好奇。好奇，很好。Utama. 主要。主要，很好。Oke, 谢谢您。谢谢老师。客气. Itu dari saya ya. Jadi kebetulan huruf Mandarinnya sama, terus bacanya sama ya. Jadi teman-teman bisa cara ingatnya begitu ya. Kebalikan apa ya? Kayaknya nggak ada clue gitu ya. Terus dia sama huruf Mandarinnya dengan menuangkan T. Kebalik ya, tekonya kebalik. Oke, saya lanjut berikutnya. 等一下 Ibu 秀珍, 好, saya unmute ya Ibu. 老师您好。早上好. Kita lanjut Ibu. Sedang. 正在。Sorry. Selama ini. 一直以来。一直以来. 再来是 concept. 概念。好，再来一个最后。Sedia payung sebelum hujan. 未雨绸缪。很好，谢谢您，很棒。谢谢老师，再见。再见。未雨绸缪。好，我们再继续。Kita lanjut lagi, Ibu Lily. 好， Ibu Lily saya unmute. 老师早上好。早上好。我们继续 kita lanjut ya. Basic. 基本。基本，对 basic atau dasar ya, itu namanya 基本。再来是 mengalihkan. 转移。转移 resiko. 风险。风险，很好。再来一个是 economy. 经济。很好，发音和声调都很好哦，很棒，谢谢您。谢谢老师。不客气，再见。再见。Saya lanjut berikutnya. Ada siapa ya? Oke, ada Pak Amin. 早上好，老师。早上好。我们继续。Kita lanjut lagi penyakit. 疾病啊。疾病，对，疾病，病ada 4 ya. 疾病。再来 contoh. Contoh apa ya? Oh, 比如。比如，对，比如啊，比如selama ini. 一直以来，一直以来。一直以来，对，一直以来。Kalau 一直 saja artinya apa, Pak? 一直。nggak tahu lupa 忘记了。一直 itu artinya terus ya, 一直。我有呀，一直 terus jalan， 一直走。对，一直走的。一直 sama ya, huruf Mandarinnya juga sama. 谢谢 Pak Amin, 很好，再见啊。不客气。Kita lanjut. Oke, Pak Amin sudah. Cynthia. Oke. 你好。好。Cynthia. 有没有听到了？ Oke, ya, tadi suaranya. 老师。好，我们继续 kita lanjut ya. Seharusnya. Seharusnya. 应该。mengakibatkan kerugian. mengakibatkan kerugian. 造成损失。好，造成损失。再来是asuransi santunan kritis.
asuransi. 重疾险 好，重疾险. Sebelum selesai, 重疾险 boleh bantu saya jabarin? Itu terdiri dari apa saja? 重 artinya? 重 artinya berat. Berat, oke. Ji, iya benar. Ji, Benar kan? Ji, boleh lihat nomor 13. Ji mungkin dari Jiping the Ji, 对， penyakit gitu. Xiannya? Xian itu dari bahaya ya. 危险的险。危险的险 atau 保险的险 asuransi ya. 好，谢谢 Cynthia， 很好，非常棒。再见。Bagus ya, hebat, nadanya juga bagus. Oke, saya lanjut berikutnya. Satu lagi ya. Pak Pangkui, saya unmute ya. Ni hao. 老师早上好。早上好。Kita lanjut ya Pak. Ya. Siap sedia. Saya chuẩn备. Oke, kalau dari modul kita nomor 8 Pak. Siap sedia. 几题老师？ Bapak boleh lihat kosakata nomor 8. 哦，第8题是吗？ 对。siap sedia 是吗？调味。nomor 8 ya Pak. 筹谋 ada ketemu? 筹谋。筹谋. Terus kita ada 4 huruf 成语 yang menandakan siap sedia sebelum terjadi sesuatu. Kita ngomongnya gimana Pak? 对，筹谋。Ya, terus kita ada 成语 4 huruf yang menandakan bahwa kita siap sedia sebelum sesuatu terjadi. 成语nya gimana di nomor 7 Pak? Oke. 未雨绸缪。对，未雨绸缪很好，未雨绸缪。Kita lanjut ya Pak. Sorry, penasaran. 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 失望是吗？ Nomor 4. Kosakata nomor 4. Ketemu Pak? Nomor 4 ya, kosakatanya adalah hao-qi, penasaran. 好奇。对，nomor 4 ya, kosakata di nomor 4. 好奇，对。utama. 主要。主要很好，谢谢您，Pak Pangkui。谢谢老师，谢谢老师。客气，再见，谢谢您。谢谢老师。Saya lanjut berikutnya ya. Oke, ya oke. Ada Ibu Ana ya. Oke lah, satu lagi ya. Ibu Ana, saya unmute. Ni hao, Pak. Ni hao. Oke, kita lanjut ya. Kosakatanya adalah apa itu mengalihkan? Mengalihkan. Kosakata nomor 10. Mengalihkan ini rasa. 转移。对，很好，转移。Ekonomi. Ekonomi masih di baris yang sama, nomor 12. Jingji. Ya, jingji, 对，很好，经济。Satu lagi, resiko. Resiko, bentar. Nomor 11. Ketemu? Resiko. Ya. 风险，风险很好，风险好，谢谢您，Ibu Ana， 很好，很棒，再见啊，加油加油。谢谢老师。不客气不客气。Saya lanjut ya teman-teman, kita lanjutin kosakata minggu lalu sampai di 寿险，对吗？
Shouxian itu adalah asuransi jiwa, di mana minggu lalu kita bahas shou biasa dipakai kalau misalnya orang tua merayakan ulang tahun, itu dianggap panjang umur. Jadi kita pakainya shou. 比如说95岁大寿, ada mungkin orang tuanya yang umur 95 misalnya merayakan ulang tahun gitu ya. Nah, kita boleh bilang 95岁大寿, tanya besar ya, 大寿 ulang tahun besar. Jadi ulang tahun itu menandakan shou, artinya menandakan panjang umur ya. Oke, kita lanjut, benar ya sampai 24, kita lanjut ke 25. Oke, izinkan saya untuk ganti file, teman-teman boleh lihat ke materi masing-masing ya. Jadi kita biar lebih enak, nanti saya kasih kalimat tulisnya lebih gampang. Saya share satu lagi file yang minggu lalu.上星期是几号？我看一下。上星期是6号。应该是这个。Coba ya kita lihat lanjutannya. 看一下。上星期是不是这个？ Iya, sampai sini bener nggak? Sharingan screen saya udah muncul? Kayaknya agak ngadet ya. Teman-teman bisa lihat share screen saya? Masih jalan ya? Oke, sudah muncul. 好。对，上星期是到这个，对吗？ Untuk yang hari Minggu ya. Jadi kita lanjut berikutnya. 我今天过生日, jadi 过 di sini saya ulang sedikit ya untuk mereview yang minggu lalu. Oke. 过 kalau kita masih ingat, teman-teman masih ingat kita belajar artinya melewati, benar nggak? 通过的过. Nah, ini melewati. Tapi kalau misalnya orang cara ngomongnya, 老师我今天过生日, berarti saya berulang tahun. 过 ini verb ya. 生日kan hari ulang tahun, ini benda. 过 kata kerjanya ya. Hari ini saya berulang tahun, 我今天过生日. 今天是我的生日, boleh nggak 老师? Boleh. Hari ini adalah ulang tahun saya. 今天是我的生日. Cara ngomongnya berbeda tapi artinya sama ya. Oke, 再来是大家还记得吗？长命百岁。长命百岁 ini panjang umur untuk, ayo yang catat, ming ini nyawa, 长 panjang, apainya ratusan, sui-nya usia ya, teman-teman sudah pelajari di modul 1. 长命百岁 adalah untuk yang muda, 对，这是中国人讲的哦， jadi kita ikut ya, memang budaya mereka. Kalau di bawahnya lagi, 健康长寿 itu panjang umur tapi untuk orang tua ya. 健康nya teman-teman sudah familiar, sudah tahu sehat. 长 panjang, 寿 yang kita bahas tadi, 寿险的寿 artinya panjang umur ya. Jadi mereka membedakan panjang umurnya untuk yang muda gitu ya, yang di bawah 60 sama yang sudah berusia seperti itu ya, untuk orang-orang tua, 老人. 谢谢Pak Thomas ya. Sampai sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kosakata berikutnya. 初次. Oke, 初次 itu adalah pertama sekali. 初, teman-teman masih ingat kata 初? 像我们说初一, teman-teman tahu ya penanggalan kalender China gitu ya. Ada namanya 初一. Terus selanjutnya 初二. Mungkin teman-teman yang tahu kalender China pasti tahu. 初一 itu artinya tanggal 1, tapi kalendernya China. Kita ngomongnya 初一. Kalender penanggalan China ya. Teman-teman mungkin di sini sering kenalnya 初一 gitu ya. Nah, itu namanya 初一. Nah, kalau misalnya tahu itu, semoga 初 ini jadi mudah buat teman-teman untuk
menghafal. Oh, permulaan di hari pertama dalam 1 bulan, berarti pertama sekali gitu ya, Chu-i. Nah, Chu-er berarti tanggal 2 kalender China gitu maksudnya ya. 我们这样说的。所以tahun baru Imlek hari pertama orang suka bilang Chu-i, 就是这个 tanggal 1 kalender China. Terus saya bahas ke kosakata kita, Chu-ci. Chu tadi udah tahu, oh Chu itu pertama sekali ya. Pertama-tama, se adalah kali, jadi pertama kali. Mungkin akan lebih gampang ya, pertama kali. Terus chu ini dipakai lagi, teman-teman kalau masih ingat jenjang-jenjang di sekolah gitu ya, chuzhong ke gaozhong, ini kita review ya, dulu pernah bahas. Masih ingat chuzhong itu apa? Chuzhong itu adalah SMP. Ya, Gaozhong adalah SMA. Dua-dua ini disebut Zhongxue. Tuh, SMP. Chuzhong, jadi sekolah menengah pertama gitu ya. Jadi teman-teman cara menghafal kosakata kira-kira kaitkan dengan begitu supaya mudah. Kalau dihafalin semua, seolah-olah semua perlu hafalan gitu ya. Semoga membantu. Zhongxue, kalau orang bilang Zhongxue ini adalah sekolah menengah. Meliputinya adalah SMP SMA. Cuma memang beda negara, beda sistem ya. Kita bahas yang Indonesia. Oke, sekolah menengah. Kalau SD, teman-teman masih ingat nggak? SD, 小学, 对. 小nya kecil, ya. 小学 adalah SD. Terus kan ini SD, terus sekolah menengah gitu ya, yang terdiri dari SMP dan SMA, kemudian universitas. Universitas kita pakai kosakata 大学, 对. Xiao, Zhong, he Da. Oke ya, jadi xiao-nya kecil, zhong-nya menengah, ta-nya besar. Semoga kebantu ya. Silakan mau di screenshot, saya ganti halaman baru. Halaman sudah. Oke, saya lanjut ya. Kenju adalah berdasarkan. Ini kosakata baru untuk lesson ini. Kenju. Ken itu adalah akar. Ya, kalau teman-teman tanya saya, Laoshi, kenju itu dari apa? Ken ini adalah akar. Shu ken berarti akar pohon. Shu-nya pohon. Shu pohon, ken akar. Oke, terus ju. Zhengju. Zhengju itu adalah bukti. Jadi kalau orang bilang kenju sama gitu ya, berdasarkan bla bla bla. Biasanya ada akar sumber teorinya, ada buktinya, baru dia bisa berdasarkan baru dia ngomong kenju gitu ya, berdasarkan. Kenju 专家的说法 misalnya ya, contoh. Kenju 专家的说法，根据 berdasarkan, 专家是什么？ masih ingat? Ahli ya, pakar, itu namanya 专家。说法 cara ngomong ya, cara ngomong. Jadi cara ngomong berdasarkan dari para ahli, misalnya contoh, 比如说根据专家的说法, saya selesaikan kalimat ini ya. 阳光 Bentar,
saya kasih lengkap saja. 早上的阳光对身体很好。Artinya, 早上的阳光对身体很好。阳 ini adalah 太阳 matahari. 光 adalah sinar. Yang lainnya saya rasa tahu artinya ya. Kira-kira artinya apa? 根据专家的说法，早上的阳光对身体很好。Ya, sejak pandemi ya, kita rata-rata setuju dan berdasarkan juga dari penelitian-penelitian bahwa sinar matahari pagi terhadap badan atau kesehatan itu sangat baik. 对 di sini artinya terhadap. 身体 tubuh atau badan 很好 sangat baik. 早上的阳光 sang ini sebenarnya nada 4, tapi kadang-kadang orang kalau ngomong 早上 sangnya pendek ringan ya, itu nggak masalah ya. 早上 boleh dibaca nada 4, boleh dibaca nada 5. 没什么 karena huruf Mandarinnya tetap sama, 1. Cuma kebiasaan ngomong aja ya. Oke. Sudah, saya lanjut ya. 根据再来是不过 itu artinya tetapi. Sinonimnya apa teman-teman? Masih ingat? Ini saya boleh lanjut, 好了吗? Ya, ada 但是, ada satu lagi. 不过但是还有可是, 对. Oke ya, kemarin di program menjawab kita ada bahas ya. 不过 可是 sama 但是 sama, semuanya artinya tetapi. Teman-teman mau pakai yang mana silakan, bebas ya. Cuman kalau untuk disingkat hanya boleh si tan, artinya tetapi. Semua yang lainnya nggak boleh disingkat ya teman-teman ya. Kalau mau pakai yang lain tetap harus ngomongnya 不过 sama 可是. Kalau 但是 boleh kita singkat dengan tan, artinya tetapi. Boleh. Yang lainnya tidak boleh ya. Oke. Saya lanjut dulu. 不过 udah. 个人 itu adalah pribadi. Ke-nya dari ike, satu orang, ren orang ya, teman-teman sudah tahu. 个人 artinya personal, per pribadi orang. 比如说这是个人的爱好. 这是个人的爱好. Ini adalah hobi masing-masing gitu ya. Mungkin setiap orang berbeda-beda. Misalnya kadang-kadang ada teman suka komen, oh kok dia sukanya begini ya gitu ya. Nah terus kita mungkin bilang, ya 这是个人的爱好. 我们不能批评gitu ya. Piping itu kasih kritikan gitu kan. Kadang-kadang orang merasa kalau hobinya beda sama dia, seolah nggak cocok gitu ya. Nah terus mungkin kita bilang, ya masing-masing ada hobi masing-masing gitu ya. 这是个人的爱好. 爱好 kita udah belajar ya. Apa itu 爱好? 个人 ini personal, per pribadi. Ya, hobi. 这是个人的爱好. Hobi masing-masing gitu ya. Kita boleh bilang 个人的隐私. Insu itu adalah privasi. Data-data privat ya, privasi orang ya, 个人的隐私. 我们最好不要管. 不要管 itu jangan terlalu banyak campur tangan, tidak terlalu banyak komen gitu ya, contoh ya. 这是个人的隐私. 隐私 itu adalah privacy. 个人的隐私. Dipakai begitu ya. Jadi 个人 ini personal, masing-masing pribadi. 个人的隐私. Biasanya, 你有问他
他结婚了吗？比如说这样子呀，misalnya kita baru kenal satu teman baru, terus teman sampingnya nanya saya, 老师，你问他了吗？他结婚了吗？misalnya contoh ya, 老师tanya dia nggak, dia sudah married belum? Terus saya bilang, oh, 这是个人的隐私，我不好意思多问。我不好意思多问 teman-teman mungkin paham ya 这是个人的隐私koma 我不好意思 apa itu 不好意思多问 ya nggak enak hati betul 不好意思 多 banyak 问 bertanya kita ada salah ngomongnya begitu ya jadi saya nggak enak hati untuk banyak bertanya ya seperti itu walaupun mungkin sekarang sudah lumrah ya biasa aja比如说 ini cuma contoh-contoh saja 这是个人的隐私我不好意思多问 misalnya ya ini adalah privasi masing-masing saya tidak enak hati banyak bertanya 多问多 banyak kadang-kadang frase-frase begini teman-teman boleh ambil nanti dipakai lagi mungkin di konteks yang lain gitu ya. Tidak enak banyak bertanya. Mungkin nanti ada konteks lain teman-teman bisa pakai kalimat ini gitu ya. 我不好意思多问. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah 咨询. 咨询itu bertanya secara rinci. 咨询 sama dengan 问问 sebenarnya ya. Cuma 问问 itu bahasa pasar. Ibaratnya bahasa sehari-hari. Kalau 咨询 itu benar-benar bahasa formal. Kayak teman-teman tahu hotline, telepon untuk bertanya gitu ya kan, suka dicantumin, oke, kalau ada pertanyaan silakan boleh telepon kita gitu ya untuk konsultasi dan karena itu adalah bahasa formal, mereka nggak mungkin tulis 问问的电话号码 nggak bisa karena bahasa tulisan sama bahasa ngomong memang sedikit berbeda ya dan itu formal maka mereka akan pakai 咨询 saya akan tulis di belakang ya ini sudah jadi kalau bagi teman-teman yang kerja gitu ya yang kepake bahasa Mandarin teman-teman akan berasa oh ngomong sama bahasa tulis kadang-kadang teman-teman perlu bikin artikel atau pengumuman itu kosakata yang dipakai sedikit agak berbeda dan mereka itu sinonim misalnya kayak contoh 咨询 kita boleh bilang 老师 simpelnya kan 问问 gitu ya tanya-tanya boleh tapi kalau misalnya di konteks yang misalnya oh saya disuruh bos bikin pengumuman atau apa itu butuh kosakata khusus gitu ya 咨询电话 itu namanya hotline telepon untuk bertanya gitu ya. Nah, bahasa Mandarinnya akan tulisnya 咨询电话 misalnya nomor teleponnya untuk bertanya apa gitu ya, hotline-nya di nomor berapa seperti itu. 咨询电话 baca 询 kemarin yang hari Jumat masih ada kesusahan. Tips dari saya, X ini kan teman-teman udah tahu bacanya S ya, S. Nah, terus yun kalau langsung kan kelihatan agak sulit. Kalau saya pribadi, teman-teman ubah dulu gitu ya. Yang kesusahan, kalau nggak kesusahan nggak apa-apa. Ubah kedua ke XIN dulu. XIN bacanya sin, benar nggak? Sin. Nah, kalau ini mulutnya dibulatin dari sin dibulatin jadi shun. Teman-teman praktek di posisi masing-masing ya. Jadi kalau misalnya, nggak usah shun, kayaknya keserimpet gitu ya, susah. Dan bacanya maunya ke SHUN gitu ya, bener nggak? Soalnya mau bacanya ke situ. Nah, bukan ke situ ya. Tapi kalau teman-teman misalnya kesusahan begini, convert dulu ke sini. Sin kan I. Sekarang Lao Shi bilang mulutnya dibonyongin dikit separoh. Jadi shun, rasanya lebih mudah ya. Karena banyak juga yang mau bacanya ke sun, bukan sun, shun. Kalau kesusahan, convert dulu ke sini, sin. Terus mulutnya diseparohin, shun akan lebih gampang ya. Oke, semoga kebantu. 咨询 bertanya secara rinci. 再来是专业. Oke, 专业 tadi sebelum ini ada kosakata para ahli. Para ahli apa teman-teman? Boleh dilihat dulu screenshot-nya.
有吗？Ya, 专家, 专家. Jadi 专 itu sebenarnya profesional, fokus. Makanya kenapa orang disuruh fokus, karena dia nggak ngerjain hal yang lain, dia cuma fokus di satu bidang. Itu namanya profesional, benar nggak? Nah, menyambung kosakata kita nomor 30, 专业. Cuan yang saya bilang fokus, tidak ngerjain hal yang lain. Ie itu adalah kita pernah belajar 职业 pekerjaan. Yeu itu adalah project. Jadi fokus benar-benar di satu bidang. Makanya teman-teman kalau mau cari konsultan, mau cari apapun gitu ya, pokoknya orang yang ahli di bidangnya, makanya kita bilang 专业. Kenapa? Karena dia ngerjain cuma satu bidang, nggak serabutan kemana-mana. Itu namanya 专业. Nah, nyambung biar teman-teman dapat kosakata sambungan 专家. Jia itu adalah jia keluarga, tapi di situ bukan artinya keluarga. 专家 jadi seorang yang expert, ahli di bidangnya ya. Jia itu adalah pakar. Nah, seperti itu. Pakar yang konsen cuma fokus satu bidang, itu namanya 专家. Ya, kalau nomor 30 kita ada 专业. 专业itu adalah profesional ya. 他很专业, ini kata sifat teman-teman ya. Dia sangat prof. Misalnya teman-teman merekomendasikan konsultan pajak gitu ya. Nah, ketika teman-teman merekomendasikan seseorang, teman-teman pasti ada sesuatu yang teman-teman pegang. Misalnya, kita mau kasih tahu ke teman kita bahwa 他是一个很专业的顾问. Dia adalah seorang konsultan yang sangat profesional. Begitu kata profesional, berarti kita paham bahwa dia memang cuma satu bidang, nggak ngerjain yang lain-lain, nggak part-time, nggak serabutan. Ya, kayak teman-teman punya jam tangan mahal, pasti mau diservisnya sama yang tukang yang benar-benar ya, bukan yang tukang yang bisa servis apapun gitu kan. Nah, itu namanya 专业. Oke, 再来是31, 顾问, konsultan ya. 顾问kita pernah bahas ya di beberapa lesson sebelumnya. Ku artinya, oke, sekarang saya mau tanya teman-teman ya. Ku, 顾问, oke, konsultan. Nah, ku dari kata apa? Wen dari apa? Ayo, kadang-kadang tanya jawab ya, jadi mengingatkan kembali teman-teman tentang kosakata yang telah dipelajari. 对, ku dari 照顾很好, 谢谢同学们. Ya, mungkin saya nggak bisa sebutin nama satu-satu, tapi terima kasih sudah bantu chat ya, mengingat kembali. 照顾 artinya menjaga, misalnya take care gitu ya. 照顾孩子, menjaga anak ya. 照顾父母, orang tua ya. 照顾 itu artinya menjaga. Oke. Device saya satu lagi kehilangan sinyal kayaknya ya. Di tempat teman-teman freeze ya. Ujian lah, hilang. Tunggu 一下，稍等啊。Ya. Filenya hilang soalnya ya. Oke. 大家稍等，我先重新再启动。重新itu restart ya, 重新启动, restart ulang ya, satu device lagi. Muter-muter, filenya nggak ke-share. Oke. Tadi bahas sampai 照顾, 对吗? 照顾 itu artinya menjaga. Dari 顾问, 顾 adalah dari kata 照顾的顾. 然后问是 bertanya. Jadi teman-teman jadi paham bahwa顾问 konsultan itu biasanya orang-orang yang pasti menjaga kepentingan kliennya dan juga tempat kita untuk bertanya-tanya, berkonsultasi ya, disebut konsultan. Saya lanjut dulu ya sambil tunggu device yang satu lagi.
百分之 itu adalah per 100 ya. Mungkin teman-teman kita sudah pelajari di modul sebelumnya. Nanti kita review ya. Untuk bilangan per di bahasa Mandarin itu bacanya kebalik. Kebalik artinya bacanya dari bawah ke atas. Oke, sebentar. Misalnya, contoh ya, sambil kita tunggu, kita latihan. 30% bahasa Mandarinnya adalah, masih ingat teman-teman, kita dulu pernah belajar ya, bilangan per. 30% bahasa Mandarinnya adalah, boleh dibantu chat ya, sambil latihan mengingat kembali kosakata yang ada. Pakai kosakata di nomor 32. Ada 百分之, benar nggak? Oke. Bentar ya, saya set dulu satu device lagi. Sambil saya share lagi catatan tadi ya. Ayo, masih ingat nggak cara baca persentase? Bentar ya, saya lihat chattingan teman-teman dulu sambil share screen. Oke, cukup. Saya lihat ke chattingannya. Tadi ada 30% ya soal saya ya. Sebentar, saya lihat dulu ya. 30%, 30%，我看一下啊。30%， J-nya pakai ZHI ya. Teman-teman boleh lihat kosakata nomor 32. 30%. 好，谢谢大家. Banyakan menjawabnya benar ya. 30%. Sebentar, ini saya kelarin dulu. Menjaga. 孩子 itu anak. Ya. Oke, kita bahas ke, tadi konsultan sudah selesai ya. Nah, kita bahas ke persentase. Persentase itu di bahasa Mandarin, teman-teman ingatnya adalah A per B. Yang dibaca adalah B 分之 A. Ini rumusnya. Oke. Nah, cuman muncul nggak di teman-teman? Saya lihat layar sih belum muncul. Saya ada tulis A per B, ya oke, nggak muncul ya. Udah. 等一下，对呀，有些故障ada. Oh, udah muncul. Sekarang sudah? Sudah. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Jadi nanti kalau ketemu pecahan yang simple begini, teman-teman ingatnya bacanya kebalik ya. Bawah dulu baru atas. Ini rumusnya. B 分之 A. Nah, makanya 100% gitu ya. Misalnya contoh tadi saya bilang soal saya 30%, berarti 30 per 100. Maka 100 itu adalah pai.
Benar gak? Terus 分之 memang dia punya rumus gitu ya. 分之 30 30. Oke ya. 30%. Kalau teman-teman mungkin hafal 100 artinya per 100. Ini dia. Per 100 ya. 30 30. Kalau mau dihafal, oh per 100 berarti 100. Cuman teman-teman kalau mau lebih paham penjabarannya, nanti misalnya kalau paham penjabaran kan kita ketemu pecahan bilangan yang lain kita bisa baca. Ini adalah rumusnya ya. Jadi pi-nya dari 100, 分之 itu adalah pernya gitu ya. Ini ada rumusnya, terus atasnya ada 30 30. 30%. Selamat buat teman-teman yang sudah benar, yang belum benar bisa dilihat dulu patokannya ya. Contoh misalnya saya kasih yang bukan per 100. Misalnya 1/3. Jadi bagaimana teman-teman dengan rumus yang ada? 1/3. Ingatnya bacanya kebalik gitu ya kalau bahasa Mandarin. Ya, 1/3. 谢谢 Pak Charles ya. Nah, ini udah cepet. 1/3. 1/3. Bacanya kebalik pokoknya ya. Seperti itu. Jadi lebih mudah. Ingatnya bacanya kebalik gitu ya kalau untuk pecahan. 1/3 berarti 1/3. Satu lagi ya. Teman-teman boleh latihan di tempat posisi masing-masing. Contoh 2/5. 2/5， 很好，2/5，谢谢大家。Berarti sudah oke ya. Mereview lagi untuk bilangan per ya. 2/5. 好，saya lanjut ya. 100% berarti 100% ya. Bisa 30% berarti 30%. Oke, kita lanjut 产品。产品 itu adalah produk. 产品 produk. Halaman ini sudah, saya boleh ganti halaman. Halo, 谢谢大家. Thank you banget buat responnya ya. Saya lanjut dulu. 产品 produk, 产nya adalah produksi. Oke. Sebentar. 产. Oke, saya tulis dulu lah. 产品 di mana 产 ini adalah 生产. 生产 itu produksi. Cansang. Shang ini bisnis ya. Cansang adalah produsen. Orang yang memproduksi itu namanya cansang. Cansang, cansang. Jadi cannya dari produksi. Shang adalah 我们学过吗？商人 商人 adalah, masih ingat? Pedagang, pebisnis, itu namanya 商人. Ya, ren sebenarnya ada 2, cuma kadang-kadang mereka baca nada pendek ya, nada 5. Pengusaha, benar, sama. 产商 itu adalah produsen. Kalau teman-teman lagi ngomongin produksi, produsen, produk, itu semua pakai 产. Ini produk ya. 产品. 品 itu barang sebenarnya ya, 产品 itu produk. 我们再来看一下 di bawahnya lagi. 用处 itu adalah kegunaan ya. 用处 menggunakan, 处 tempat sebenarnya, tempat dan kegunaan. 好, oke Ibu Yunita sebentar ya. Yang halaman ini sudah nanti saya balikin ke sana sebentar. Oke. Sudah ya. Oke, ini Ibu yang halaman sebelumnya. Nah, kita bahas 用处. Teman-teman boleh lihat kosakata nomor 34. 用 artinya pakai.
Chu itu sebenarnya tempat ya. Tauchu itu di mana-mana. Kalau teman-teman nanti dapat kosakata tauchu, chu itu tempat. Jadi yongchu berarti tempat kegunaan ya, tempat digunakannya kegunaan. Hao, bukaci Bu Yunita. Saya lanjut ya. Yongchu kegunaan. 35, tui. Tui ini bisa benar, bisa tepat, bisa juga terhadap. Jadi tergantung konteks kalimat dengan huruf Mandarin yang sama ya. 刚才有说阳光对身体很好，阳光 sinar matahari. 对nya ini huruf Mandarinnya ya. 对身体 terhadap badan, kesehatan sangat baik. Nah, tapi kalau misalnya konteksnya adalah oh, 你说的很对, berarti kamu ngomongnya sangat benar atau sangat tepat. Jadi tergantung konteks kalimat. Huruf Mandarinnya sama teman-teman ya. 对，再来是找，找 itu adalah mencari. Teman-teman mencari. Selain konteks ini, teman-teman kita review dulu ya kosakata ya. Misalnya kita kasih orang uang, terus kita bilang kembalian. Bahasa Mandarinnya adalah 找钱, 对, 你还没找钱, berarti kamu belum memberikan saya kembalian, 对. 所以找钱, kalau teman-teman ketemu istilah ini, sudah pasti boleh dikonfirmasi bukan mencari uang ya, mencari uang dalam arti misal mencari rezeki, 不是 找钱 lebih akan konteksnya adalah mengembalikan uang kembalian. Kalau misalnya yang kita bilang mencari rezeki, kayak kita bilang cari uang ya, kalau bahasa Indonesia kan bilang cari uang, cari duit. Nah itu namanya 挣钱, 挣钱. 等一下，bentar. 挣钱. 挣钱, cari uang ya, teman. Saya tetap pakai bahasa Indonesia cari uang. Teman-teman paham ya maksudnya ya, mencari rezeki. Ini biasanya untuk kalangan karyawan. 我们说挣钱. Cari duit ya. Bahasa Indonesia bilang cari duit ya. Sampai sini oke. Terus mungkin teman-teman pernah dengar ada satu istilah 赚钱, 有没有? Kalau 赚钱 itu biasanya orang yang dagang, itu namanya 赚钱. Kalau 挣钱 ini lebih ke maksudnya orang yang terima gaji, itu namanya 挣钱 gitu ya. Kayak kita bilang 你挣钱不容易. Berarti kita tahu bahwa dia mungkin bisa jadi kerja sama orang ya. Makanya disebut 挣钱. 你挣钱 不容易 misalnya ya, tidak gampang. Teman-teman kan suka dapat video yang orang tuh baik gitu ya, misalnya dia kasih duit, kembaliannya berlebih atau apalah gitu ya, ke contoh supir gitu. Nah, si penumpangnya kasih duitnya berlebih karena dia merasa supirnya baik. Kan suka ada video-video begitu kan. Teman-teman lihat deh, kalau si orang yang penumpang kasih ke supirnya kan cari duit kan maksudnya ya, dapat duit tuh dari orang gitu ya. Nah, maka dia akan bilang 挣钱 gitu ya. 你挣钱不容易. 容易 itu mudah, nggak gampang maksudnya ya. Mungkin orang yang naik ini penumpang bisa jadi dia ada bos ya, dia adalah bos ya, dia merasa dia cari duit lebih gampang lah daripada si supir ini. Namanya makanya dia bilang 你挣钱不容易. Kamu cari duit tuh nggak mudah. Jadi makanya mungkin dia kasih uangnya lebih atau segala macam. Mungkin teman-teman suka suka lihat video-video gitu kan ya, maksudnya supir walaupun dia nggak terlalu banyak duit tapi dia juga kasih kebaikan untuk orang ya, kayak gitu kan, suka saya dapat video begitu. Nah biasanya nanti si penumpangnya kan tahu ya si supirnya lakukan kebaikan, maka dia kasih duit lebih. Biasanya dia suka bilang 你挣钱不容易，我比你容易多了. Misalnya saya dapat duitnya lebih mudah daripada kamu. 挣钱. Ini sudah halaman ini. Oke, bukaci Liana. Oke, sudah ya. Saya lanjut dulu. 挣钱不容易. Nah, kalau kita ada satu istilah 赚钱.
赚钱. 赚钱 ini dia lucunya bisa dibaca dua ya. Bisa dibaca cuan atau cuan. Lidahnya diangkat sama enggak ya, teman-teman boleh cek. Lucunya gitu ya, tapi huruf Mandarinnya satu. Cuan qian artinya dapat duit atau cari duitnya itu dari berdagang gitu. Jadi konsepnya adalah kayak teman-teman adalah statusnya pedagang atau pengusaha, maka 我们说赚钱, 赚钱, cari duit untuk orang yang dagang. Siapa yang buka toko di sini pasti bilangnya 赚钱. 比如说我们说yang buka toko, yang pedagang itu 我们说赚钱. Nah, tapi kalau orang-orang pekerja itu namanya 挣钱. Tapi kalau teman-teman merasa ya udahlah sama aja kan, kalau usah dibedain juga nggak apa-apa sih, nggak terlalu harus ketat banget dibedakan. Cuma mungkin teman-teman bertanya, lalu saya pernah dengar 赚钱 loh. Kenapa sekarang jadi 挣钱 gitu ya? 挣钱 itu untuk kalangan pekerja. 挣钱. Silakan yang mau screenshot. Cari cuan ya. Kalau cuan itu bahasa Hokkiennya ya, Ibu Yunita ya. Cari cuan. Seperti itu. Ya, cuannya dari ini. Kita ngomong Hokkien 赚钱就是这个赚. Cari cuan ya, cari untung. 就是这个赚，赚钱. Chansang, Chansang itu produsen, betul. Orang yang menghasilkan produk ya. Misal bisa pemilik pabrik ya, bisa produk-produk UMKM gitu ya. Itu juga bisa namanya chansang. Cuma orang yang menghasilkan itu namanya chansang. Shangnya shangren de shang, Ibu Eliana. Sebentar ya, izin. Sinyal saya kurang bagus ya. Ini putar-putar, sebentar. Daja, 请稍等 bentar ya. Apa begini ya? Oke, kita lanjut. Tadi sampai apa ya? Oh, 产商. 产商是这个商. 商人的商. Ini Ibu Eliana. 商人itu adalah pedagang atau pebisnis. Halaman sebelumnya yang dimaksud Ibu Judi ini bukan? Oke. Saya tungguin sebentar ya, mungkin settingan teman-teman belum masuk. Silakan di screenshot. Sudah ya, sudah bisa. Saya lanjut dulu ya, menjawab Ibu Eliana juga. Shang itu dari shangren, pedagang atau bisnis. 比如说我爸爸是商人, misalnya ya, papa saya adalah seorang pedagang. Terus kita tadi bahas tentang 挣钱和赚钱. Oke ya, jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang statusnya adalah pemilik toko, pedagang, maka 大家可以说 老师我赚钱很容易 gitu ya. Semoga saya dengarnya begitu, jadi teman-teman dapat rezekinya gampang ya. Teman-teman bilang, oh lalu saya cari duit itu gampang gitu ya, untungnya lumayan atau bisnisnya lancar ya. Namanya, oh 我赚钱很容易 gitu ya. Oke, 好，再来是 mencari sudah. Nah, kalau misalnya menemukan, saya review sedikit kosakata untuk menemukan. Menemukan, misalnya, oh saya sudah menemukan apa gitu ya. Teman-teman, menemukan, masih ingat? Ya, 找到. Ya, jadi 找 mencari, begitu ditambahkan result 到, jadi artinya berbeda ya, menemukan, 找到, tuh.
Sambil review kosakata ya. Jadi teman-teman sekalian mengingat kembali kosakata yang sudah kita pelajari. Contoh. Nah, justru itu. Nanti kalau di rumah lagi hafal kosakata, silakan yang memang bisa di-combine begini, lanjutin. Jadi sekalian menghafal, mereview kembali. Ini 3 ya. Nah, saya bagusin dulu. Oke, kita lanjut. Tongyi. Tongyi adalah setuju. Setuju sudah pernah kita pelajari di modul sebelumnya atau baru kali ini? Tongyi. Oke, nggak apa-apa ya. Tongyi. 学过了是吧？好好。同意 jadi setuju. Tong adalah dari 相同. Kita ada belajar 相同是吧？同样. Oke, 同样对吗？同样itu artinya sama, benar ya? 同样的时间 di lesson sebelumnya ya. Jadi 同意. 同意 ini 同nya dari 同样 sama. Terus i-nya dari 意见. Apa itu 意见? Pendapat. Nah, kan kalau kita bilang setuju, berarti kita sama pendapatnya sama orang itu, maksudnya ya. Maksud saya begitu tahu kosakata ini, tongyi setuju, di mana tongnya dari tongyang sama, terus i dari ijian pendapat. Dapat lagi nih reviewan 2 kosakata. Itu maksudnya ya. Jadi kalau review-review di rumah belajar sendiri, silakan dicoba pakai begini. Lumayan ya untuk mereview kosakata. Mungkin kosakatanya 38, tapi mungkin selesai review teman-teman dapat 100. Harusnya bisa ya. Ijian pendapat. 好，再来是38 terakhir ya. 说法. 说法 itu cara berbicara. Sebenarnya cara berbicara garis besarnya kalau kita bilang secara abstraknya ya memang cara pandang dia baru dia bisa bicara begitu kan ya. Nah, cuma kalau teman-teman mau lebih arti langsungnya, maka cara pandangnya boleh teman-teman coret, nggak apa-apa. Tapi teman-teman tahu, kenapa dibilang cara pandang itu karena arti yang terkandung di dalam shofa. Orang bisa ngomong gitu karena memang cara pandangnya begitu, benar ya? Cuma nanti takutnya ambigu sama cara pandang kan ada kosakata kanfa, itu mah kan melihat, fa itu cara, ya kanfa. Jadi teman-teman kalau misalnya takut ambigu, nggak apa-apa, cara pandangnya boleh teman-teman coret. Tapi kalau teman-teman tahu, oh iya maksud yang terkandung di dalam shofa, sama sih cara pandang, artinya cara ngomongnya dia gitu ya. Seperti itu, sho ngomong, fa itu cara, fang fa cara. Halaman ini sudah? 好了，yang lain? 好，谢谢同学们. Saya lanjut ya. Jadi, 说 mungkin teman-teman sudah familiar. Fa-nya dari 方法. 我们学过方法吗? Cara. Kamu punya cara apa? Cara ini disebut juga solusi, boleh ya. Misalnya, 你有什么方法吗? Kadang-kadang orang ngomong gitu ya, 你有什么方法? 方法 di sini jadi cara atau solusi. 我遇到了问题，我想跟你说一下，你有什么方法? Mungkin saya ada sedikit masalah, saya pengen ngomong sama kamu, mungkin kamu ada cara, ide ya, seperti itu ya, 方法, cara atau solusi ya. 方法，你有什么方法? Mungkin kamu punya ada cara apa atau solusi apa. 好，ini udah selesai, 我们可以看一下绘画啊。Silakan di screenshot dulu. Saya akan share bahan kita. Kita akan lihat ke percakapan ya. Oke, halaman sebelumnya ya. Silakan Ibu. Oke, sambil tunggu teman-teman ya. Halo, Ma. Halo, 不客气, Bu Judy. Yang lain? Sudah? Oke, kalau sudah,
kita lanjut ke percakapan kita lesson 17. Oke. Saya share bahan percakapan kita baca ya.好，我们看一下我们的绘画。大家看一下第17课。Saya bacain, teman-teman boleh dengar dulu, nanti kita latihan ya. 第17课未雨绸缪。第一部分，美华和老师正在视频会议室聊着天。美华和老师正在视频会议室聊着天。哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？保险的概念就是未雨绸缪，保险的概念就是未雨绸缪，保险的基本功能，就是转移我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。Sekali lagi ya, 保险的概念就是未雨绸缪，保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。那么老师，像我还没有保险，应该怎么策划？保险的层次分为三大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。一般初次买保的人都需要先有份医疗险，不过还是得根据个人所需，因此买保险需要咨询专业的顾问。Sekali lagi ya, 保险的层次分为三大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。一般初次买保的人都需要先有份医疗险，不过还是得根据个人所需，因此买保险需要咨询专业的顾问。我已开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的，不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。保险产品的用处还是好的，不过呢，
要找对的人，要找专业的顾问才行。是啊，我很同意你的说法。是啊，我很同意你的说法。好，再来一次好吗？第17课未雨绸缪。第一部分，美华和老师正在视频会议室聊着天。哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？保险的概念就是未雨绸缪，保险的基本功能就是转移我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。那么，老师，像我还没有保险，应该怎么策划？保险的层次分为3大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。一般初次买保的人都需要先有份医疗险。一般初次买保的人都需要先有份医疗险，不过还是得根据个人所需，因此买保险需要咨询专业的顾问。我已开始有50%的了解。保险产品的用处还是好的。不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。是啊，我很同意你的说法。怎么样？可以吗？ OK？ Tidak terlalu cepat kan ya? Banyak yang kemarin hari Jumat di halaman ini, teman-teman boleh lihat ya, ada 根据, mungkin mulutnya banyak-banyak yang bulat. 需要, teman-teman bisa lihat ya. Saya reviewin sedikit nanti, mungkin pas baca, pas baca udah lebih oke. Ya, kayak ini. 需要 terus 根据所需，然后再咨询mulutnya bulat-bulat 需要根据，然后再来所需seperti tips saya kalau 需 masih kelihatan sulit, teman-teman baca dulu kan XI gitu ya, C. Nah, kalau misalnya C-nya udah oke, sekarang ucapinnya tapi dibuletin mulutnya, pasti dapat ya. Shu, si, terus shu. Dia nggak akan kebaca jadi shu. Banyak yang terkecoh gitu ya, mau bacanya shu. Kalau shu itu SHU. Ini shu ya, XU. 再来是咨询, nah kepakai juga ya. 需 ditambahin en jadi shun, tapi ini nada 2. 咨询 shun nada 2, mulutnya juga bulat. Itu sih yang kemarin hari Jumat pas kita huihua, banyak yang agak sulit di yang tadi saya lingkari ya. Oke, 好，再来是我们看一下啊，我们还有时间吗？kalau gitu gini aja, penjelasan untuk kalimat-kalimatnya kita taruh minggu depan. Nah, kita masih ada sedikit waktu, 我们就来绘画好吗？ Kita latihan conversation dulu ya. Nanti untuk format kalimat minggu depan baru saya jelasin. Jadi biar nggak terlalu buru-buru ya. 看一下还举手的同学们。Oke, ada yang baru ya. Pak Charles. Oke, Pak Charles saya unmute. 然后再来是谁？
Ibu Ineke. Ibu Ineke sebentar. Oke. 你好。你好，老师。你好, Pak Charles. Ibu Ineke, bentar ya, saya tunggu. Mungkin masih lagi unmute. 你好。你好，老师。你好，早上好。哎，现在是中午了哦，sudah siang ya, 中午了。好，来，我们绘画，kita latihan dulu ya conversation. Pak Charles 你当老师，然后 Ibu Ineke 当美华。我们开始，kita mulai ya. 美华和老师正在视频会议室聊着天。哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我倒好奇呢，保险的主要功能是什么？保险的概念就是未有周末，保险的基本功能就是专于我们经济上的一些动向，例如疾病、我事故造成的经济损失。损失，风险。Xian-nya itu kan dia X-I-A-N, Pak. Nah, tapi A-nya dibaca agak E ya. Jadi 风险。风险。对，很好。然后再来是疾病。疾病。疾病。Yang lainnya bagus ya. Oke, lanjut. 那么老师，像我还没有保险，应该怎么策划？策划，很好。保险的增值分为3大部分，就是医疗险、重疾险和寿险。一般初次买保的人都需要先有份医疗险，不过还是得根据个人所需iya benar, 所需很好。就是因此买保险需要咨询专业的顾问。好，很好ya. Tadi saya kasih catatan ini bacanya oke ya, 很好。lanjut. 我一开始有50%的了解，保险产品的用处还是好的，不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。顾问才行。行nya 2 ya. Oke, lanjut. 是啊，我很同意你的说法。很好，谢谢Pak Charles sama Ibu Ineke ya. 谢谢老师。不客气. Kalau saya bilang, saya review dari awal baca sampai yang dibandingkan sekarang ya, kita sudah jalan hampir 1,5 tahun lebih, mau 2 tahun. Ini nada pronunciation jauh ya, jauh-jauh berkembang, maksudnya jauh-jauh maju banget. Jadi mungkin gara-gara tiap minggu dengerin ya, dengerin terus, jadi saya rasa pengaruh, walaupun mungkin teman-teman merasa, aduh saya masih kaku, nggak apa-apa, itu sih wajar ya, tapi ini 90% saya bilang oke, sudah oke ya, jadi teman-teman perlu pede, saya aja bilang oke, karena kan dari awal saya perhatiin, suruh baca, terus nadanya segala macam, pronunciation-nya, termasuk yang hari Jumat ya, ada yang hari Jumat ikut lagi hari ini, teman-teman, ini saya bukan ngomong untuk menyenangkan teman-teman, bukan, tapi dari awal baca sampai sekarang perbandingannya jauh ya. 因为老师教得很好。不是我。感谢老师。不是，bukan saya Ibu. Karena teman-teman ikutin terus gitu ya, walaupun mungkin nggak ada waktu buat review di rumah, tapi kita deket sama siapa, dengerin itu pasti pengaruh. Jadi saya mau teman-teman pede, selagi diterusin pasti ada kemajuan ya, walaupun nggak bisa kelihatan secara kontras gitu sampai langsung lancar ya, nggak magic ya, tapi butuh proses ya. Sisi Ibu ini ke Ibu udah jauh ya. 感恩你的教法非常好。
不是不是，别这么说，别这么说，都是大家的努力。Jadi saya mau bangkitin rasa pedenya teman-teman bahwa nada itu bukan dari yang awal teman-teman join, sudah bukan ya. Ini sudah beda tahapannya. Oke, 谢谢您，谢谢Pak Charles juga ya. Jadi teman-teman perlu pede ya bahwa udah maju sebenarnya ya. Oke, saya lanjut ya, masih ada waktu kan ya. Ini yang saya senang ya, maksudnya memang mungkin teman-teman merasa, aduh saya nggak punya banyak waktu untuk review. 没关系，selagi usaha itu sedikit, saya rasa ini berapa puluh kali pertemuan gitu ya, minggu, apalagi teman-teman review Jumat Minggu atau Sabtu Minggu dulu, pasti jauh. Jadi itu memberikan tanda bahwa bahasa Mandarin masih bisa dipelajari ya, bukan sulit ya, tinggal teman-teman review. Oke, ada Pak Doni, ada Ibu Winnie ya. Sebentar, saya unmute ya. 你好，老师。你好，Ibu Winnie. Ya, silakan. 老师好。你好. Bagi yang belum pernah tunjuk tangan, saya undang ya. Apakah ini menerbitkan semuanya supaya saya happy ya? Ini sudah hadiah terbesar buat saya ya. Berarti membuktikan bahwa bisa, bukan nggak bisa ya. Oke, Ibu Winnie jadi Meihua, Pak Doni jadi 老师。我们开始, kita mulai ya. 美华和老师正在视频会议室聊着天. Silakan. 哦，对了，老师，我一直以来都不相信保险，现在我报好奇呢，保险的主要功能是什么？OK。保险的概念就是唯一琢磨，保险的基本功能就是穿越我们经济上的一些风险，比如疾病或事故造成的经济损失。好，Pak Doni boleh ikutin saya. 未雨绸缪，未雨绸缪。绸缪 MOU。谋 nada dua。谋。未雨绸缪 sekali lagi。未雨绸缪。谋 dua。谋。Terus ada satu lagi 比如。ru juga nada dua ya, diangkat naik ke atas. 比如，很好。OK， lanjut. 那么老师，像我还没有保险，应该怎么策划？保险的成者分为三大部分。就是医疗险、冲击险和beda, sorry, nggak ada angin, 重 biasa aja. 重 yes, 重疾险和寿险一般主计初次。买保的人都需要。先有份医疗险，如果还是得还是得根据个人所需 OK， 因此买保险需要先专业的顾问。好，感觉我已开始有50%的了解保险产品的用处，还是好的。不过呢，要找对的人，要找专业的顾问才行。是啊，我很同意你的说法。好，
谢谢你们，谢谢Pak Doni，谢谢Ibu Winnie ya. 谢谢老师。 Lebih banyak ya dari awal ya dibandingkan sekarang. 好，谢谢您再见，谢谢你们，拜拜，拜拜。好，teman-teman，我们要下星期再继续ya, kita lanjutin minggu depan untuk bacanya sama artinya ya. 谢谢大家，祝大家周末愉快，祝大家健康，谢谢班长，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢班谢老长。师，谢谢班长。谢谢老师，谢谢班长。谢谢老师，谢谢班长，再见。谢谢老师。